Halo semua, selamat datang dalam video edukasi kita kali ini tentang strategi karir melalui analisis SWOT. Saya senang bisa berbagi pandangan dan pengetahuan bersama kalian mengenai bagaimana kita dapat merencanakan karir dengan lebih efektif menggunakan konsep yang sangat berguna ini. Dalam merencanakan langkah-langkah karir yang tepat, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Salah satu metode yang efektif adalah menggunakan analisis SWOT, sebuah pendekatan yang membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan dengan tujuan karir Anda. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dalam menggali potensi karir melalui analisis SWOT. Saya yakin, setelah video ini, kalian akan memiliki wawasan baru yang dapat menginspirasi langkah-langkah karir yang lebih baik. Ayo mulai! Menurut Super, perencanaan karir adalah suatu proses yang diidentifikasi oleh individu, meliputi kebutuhan, sifat-sifat kepribadian, kemampuan intelektual yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis perencanaan karir. Pertama, mari kita bahas jenis perencanaan karir dalam jangka waktu pendek. Yang pertama adalah penyusunan rencana tahunan. Membuat rencana tahunan untuk siswa SMK bertujuan memberi arah dan fokus pada siswa agar mereka bisa mencapai tujuan karir dalam 1 tahun. Tujuan ini bisa mencakup prestasi sekolah, pengembangan keterampilan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pilihan karirnya, atau melakukan magang. Rencana ini harus mencakup tujuan karir spesifik untuk tahun tersebut. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan khusus. Fokuskan pada pengembangan keterampilan atau sertifikasi khusus yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Siswa perlu memahami minat, bakat, keahlian, dan nilai-nilai pribadi mereka dengan mengikuti pelatihan tambahan, mengikuti kursus daring, atau terlibat dalam proyek-proyek keterampilan. Adalah partisipasi dalam proyek atau komunitas. Terlibat dalam proyek atau kegiatan komunitas memiliki tujuan membangun relasi dan keterampilan sosial. Siswa dapat merencanakan untuk mengikuti magang atau praktik kerja dengan proyek yang ada untuk menambah keterampilan-keterampilan lain, seperti keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan dalam mengolah emosi, dan dapat memberikan peningkatan pada tanggung jawabnya. Selanjutnya, mari kita bahas jenis perencanaan karir dalam jangka panjang. Pertama, mengenai pembuatan rencana karir sepanjang hidup. Hal ini merupakan proses di mana individu merencanakan dan mengelola perkembangan karir mereka dari masa ke masa, melibatkan berbagai tahapan dalam perjalanan hidup dan karir mereka. Mengenai pengembangan rencana pendidikan lanjutan. Dengan rencana pendidikan lanjutan yang matang, maka siswa SMK dapat terbantu dalam membuat keputusan yang terinformasi mengenai jalur pendidikan mereka dan meningkatkan peluang sukses dalam karir yang mereka pilih. Terakhir, mengenai penciptaan koneksi relasi dengan para profesional. Meskipun belum memasuki dunia kerja secara penuh, siswa dapat memulai membangun relasi dengan para profesional sejak dini. Contohnya adalah dengan mengikuti pameran industrial, magang atau praktik kerja dan sebagainya. Next, ayo kita bahas urgensi dari perencanaan karir. Pertama, adalah kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi merupakan salah satu bentuk tujuan akhir dari upaya perencanaan karir. Kepuasan tersebut dapat memunculkan perasaan bahagia dan membuat seseorang tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya. Kedua, adalah kesadaran terhadap kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Tujuan selanjutnya dari perencanaan karir adalah mendapatkan pemahaman terhadap kekuatan serta kelemahan masing-masing. Siswa tidak akan bisa membangun perencanaan karir dengan baik tanpa disertai dengan kesadaran terhadap diri sendiri atau self-awareness. Adalah upaya mewujudkan efisiensi waktu dan usaha dalam karir. Perencanaan dapat membantu siswa dalam memilih dan menentukan karir secara sistematis, bukan berlandaskan pada trial error yang akan membuang banyak waktu serta tenaga. Keempat, adalah sarana persiapan karir di masa depan. Adanya sebuah perencanaan dapat membantu siswa memperoleh pilihan karir yang tepat di masa depan. Siswa pun bisa menjalani karir tersebut dengan lebih nyaman dan dapat menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Terakhir, adalah merencanakan karir sesuai personality trait.
Karir yang bersesuaian dengan personality traits memberikan berbagai manfaat, termasuk di antaranya adalah mendorong pencapaian keberhasilan di tempat kerja, membantu proses kerja sama dalam tim, dan membantu pengembangan karir menjadi lebih fokus. Sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu analisis pekerjaan karir, menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT yang merupakan singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats dapat menjadi alat yang berguna dalam merencanakan karir bagi siswa SMK. Analisis SWOT memberikan dasar untuk merencanakan tindakan konkret yang dapat membantu siswa SMK memaksimalkan potensi mereka dan mengatasi tantangan di masa depan. Metode SWOT adalah alat yang kuat untuk merinci langkah-langkah perencanaan karir yang spesifik dan terfokus. Strengths atau kekuatan ialah 1. Pendidikan teknis dan keahlian praktis. Kekuatan ini melibatkan penguasaan siswa atas keterampilan teknis dan praktis yang relevan dengan industri tertentu. 2. Pengalaman praktik kerja dan magang. Siswa SMK sering mendapatkan pengalaman praktik kerja dan magang yang dapat menjadi kelebihan dalam persaingan di pasar kerja. 3. Keterampilan khusus yang diperoleh dari program pendidikan teknis dapat menjadi kekuatan dalam mendukung pencapaian tujuan karir. Terakhir, bimbingan dan dukungan guru. Hubungan yang baik dengan guru dan konselor dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang berharga dalam perencanaan karir. Selanjutnya, hal yang dapat dianalisis pada aspek weaknesses atau kelemahan ialah 1. Siswa mungkin memiliki keterbatasan pemahaman tentang berbagai pilihan karir yang tersedia di luar keahlian teknis mereka. 2. Kurangnya soft skill dikarenakan siswa terlalu difokuskan pada keterampilan teknis, sehingga siswa kurang berkembang dalam seperti komunikasi interpersonal dan kepemimpinan. Terakhir, terbatasnya relasi dengan profesional dapat menjadi kelemahan dalam mengakses informasi atau peluang di dunia kerja. Pada aspek opportunities atau peluang, industri yang berkembang cepat dapat memberikan siswa peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Lalu, adanya peluang untuk melanjutkan pendidikan, baik melalui perguruan tinggi, politeknik, atau pelatihan lanjutan, dapat membuka pintu untuk kemajuan karir. Terakhir, adanya program pengembangan karir, seminar, dan workshop dapat memberikan siswa wawasan tambahan dan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing. Terakhir, pada aspek threats, persaingan yang ketat di pasar kerja dapat menjadi ancaman, terutama jika siswa tidak memiliki keunggulan yang cukup. Perkembangan teknologi yang cepat juga dapat mengancam pekerjaan tradisional dan membutuhkan adaptasi terhadap keterampilan baru. Terakhir, ketidakpastian ekonomi dapat membuat pencarian pekerjaan menjadi lebih sulit, terutama jika terjadi penurunan permintaan dalam. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan mengenal strategi karir melalui analisis SWOT. Saya harap informasi yang telah kita bahas kali ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman baru bagi kalian. Sampai jumpa di lain waktu.